Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Kita gunakan kitab sarah, yaitu kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Kemudian juga kita gunakan kitab Sarah Fiqhul Islam, Syarah min Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Saibah Al-Hamdi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis nomor 9. Jadi kita memasuki hadis nomor 9. Mungkin di kitab Bulughul Maram yang lain itu nomor 10. Jadi ada kalanya kalau di dalam kitab Tawdihul Ahkam nomor 9, di yang lainnya nomor 10 ya. Mari kita baca hadisnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafin alaikum, akhrajaul arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Arba'ah. Yang dimaksud itu adalah pengarang kitab Sunan, yakni adalah Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah.
Nah kemudian Tirmidzi itu mensahihkan hadis ini. Demikian juga Ibnu Huzaimah. Nah, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam menjelaskan di dalam sarahnya hadis ini juga derajatnya adalah hadis sahih. Dari Abi Qatadah. Siapakah Abu Qatadah ini yang harus kita kenal? Abu Qatadah itu nama aslinya Al-Haris bin Rabi Al-Ansari, yang kunyahnya atau julukannya adalah Abu Qatadah. Nah, ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Madinah, kemudian tinggal menetap di Madinah, ya, dan akhirnya meninggal pun juga di Madinah pada tahun 54 Hijriah, ya, bertepatan dengan 674 Masehi. Dan beliau juga mendapatkan julukan sebutan Harisu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Artinya adalah kesatria berkuda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sosok yang pemberani. Dan Rasulullah ini pernah mendoakan Abu Qatadah ini. Apa yang Rasulullah doakan? Ya Allah, lindungilah Abu Qatadah ini sebagaimana ia telah melindungiku. Dan kembalikan matanya, ya, hingga lebih elok dan lebih tajam. Nah, kisah singkatnya ini adalah ketika dalam perang Badar. Di dalam perang Badar itu pasukan muslimin yang posisinya berada di atas bukit, pasukan pemanah. Kemudian diminta oleh Rasulullah agar istiqomah, tetap di dalam posisi di atas. Nah, ketika pasukan pemanah dari sahabat Nabi, ketika di bawahnya pasukan kafir itu sudah kocar-kacir, kemudian banyak yang namanya harta, ya. Di situ banyak harta benda yang berserakan, sehingga ada minat akhirnya apa? Pengen mengambil. Ya, fitrah manusia itu seperti itu, ya. Lantas kemudian ia tinggalkan turun dari bukit. Nah, dalam kondisi seperti itu yang terjadi apa? Langsung yang namanya pasukan kafir itu ganti naik di atas bukit. Naik di atas bukit kemudian menguasai medan. Akhirnya apa? Pasukan pemanahnya mereka akhirnya banyak membunuh pasukan muslimin, karena dalam posisi ganti berada di bawah. Kemudian juga panglimanya, orang-orang kafir itu menggerakkan yang ada di bawah, sehingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muka dan bibirnya itu tergores. Nah, ketika itu akhirnya orang-orang muslimin yang mengetahui keadaan Rasulullah seperti itu, langsung mereka serentak melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini patut kita jadikan sebagai pelajaran ketika pemimpin-pemimpin kita muslim yang istiqomah dalam menjalankan tugas, menjalankan menjalankan syariat dengan baik benar, dan membimbing kita ketika mereka itu dizalimi, dimusuhi, maka hendaklah juga tampil untuk membela. Ini juga sama yang terjadi dengan Abu Qatadah ini. Pasukan muslimin langsung melindunginya. Nah, kemudian sahabat yang namanya Abu Dujanah langsung mereka memapas, ya,
di depan melindungi Rasulullah SAW ketika sudah banyak darah yang keluar. Nah, Abu Qatadah langsung dari belakangnya. Sampai Abu Qatadah itu kena yang namanya panah, busur panah menembus matanya hingga matanya keluar. Bola matanya keluar ya dari rongga mata. Kemudian langsung Abu Qatadah ini ya merintih kesakitan. Nah, rintihan kesakitannya apa? Wahai ya Rasulullah, mataku, mataku. Langsung dengan sigap dalam kondisi tergores yang namanya Rasulullah mengambil bola matanya untuk dikembalikan di mata Abu Qatadah sambil berdoa, ya Allah, lindungilah mata Qatadah sebagaimana ia telah melindungiku, ya, melindungiku dan kembalikan matanya hingga lebih baik, lebih elok dan lebih tajam. Seketika itu akhirnya dengan doa dari Rasulullah akhirnya Abu Qatadah ternyata matanya kembali sempurna hingga Abu Qatadah menebas musuh yang ada di depannya. Nah, ini sekilas tentang Abu Qatadah. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fil hirrah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hirrah. Nah, makna hirrah? Hirrah itu kitatun, ya. Hirrah itu kucing betina. Kitun laki-laki atau kitatun yang betina. Nah, beliau bersabda terkait dengan hirrah ini. Apakah hirrah ini binatang yang najis? Apakah jilatan kucing ini bekasnya najis? Bekas air yang digunakan dijilat kucing, apakah air tersebut bisa kita gunakan untuk berwudu? Apakah makanan yang habis dimakan oleh hirrah kucing ini juga status hukumnya juga najis? Ini yang Rasulullah SAW ingin jelaskan. Innaha laisat binajasin, sesungguhnya hirrah kucing itu adalah binatang yang tidak najis. Innama hiya minat tawafin, hanya saja kucing itu adalah binatang yang mondar-mandir, yang tawaf-tawaf itu apa? Artinya apa? Berkeliling. Jadi mondar-mandir, ya, mondar-mandir, ya. Fina alaikum, yang berada di tengah-tengah kita. Jadi hewan kucing itu memang hewan yang berada di sekitar kita. Bahkan sudah sangat dekat dengan kita, ya, masuk rumah keluar rumah sudah biasa. Ya, ini makanya dikatakan bahwa binatang kucing ini adalah tidak najis. Jilatannya, ya, air liur yang keluar dari binatang ini, ya, tidak najis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana juga dengan bekas, ya, bekas minuman? Ya, ini sesungguhnya ada yang namanya asbabul wurud atau sababul wurud terkait dengan hadis ini, ya, yang melatar belakangi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hirrah itu tidak najis. Nah, hadis dari Hafsah binti Ka'ab bin Malik, ia cerita bahwasanya Abu Qatadah, ini mertua dari Hafsah, masuk ke rumahnya lalu ia menuangkan air untuk wudu. Nah, pada saat itu datang seekor kucing yang ingin minum. Lantas ia menuangkan air di bejana sampai kucing itu meminumnya. Kemudian lantas Hafsah berkata, perhatikanlah. Abu Qatadah kemudian berkata, apakah kamu heran? Ia menjawab, ya. Lalu Abu Qatadah berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Ya, kucing tidak najis. Kenapa? Ilatnya apa? Di antaranya innama
dia minat tawafin alaikum. Karena dia itu adalah merupakan hewan yang mondar-mandir di tengah kalian. Andaikan itu misalkan saja hewan itu najis, maka kita akan mengalami satu hal yang sulit, menyulitkan bagi kita. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di dalam riwayat yang lain dari Anas menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Batan, suatu daerah di Madinah. Lalu beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum. Lalu beliau berwudu dari bekas jilatan dari kucing tersebut. Nah, secara syariat ditetapkan bahwa bekas jilatan anjing itu, bekas jilatan kucing itu adalah tidak najis. Nah, lantas bagaimana dengan kotorannya? Apakah kotorannya kotoran yang keluar dari binatang kucing itu najis? Air seninya juga najis? Iya. Jadi air seni daripada binatang kucing ini termasuk adalah najis. Jadi najis, makanya ketika mengenai kepada pakaian kita atau tempat yang kita gunakan untuk beribadah, maka harus dibersihkan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan, nah, apa faidah dari hadis ini? Saya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam menjelaskan, innal hirata laysat bin najasin, fala yanjus ma la masathu aw walagat fihi. Jadi sesungguhnya kucing itu adalah bukan binatang yang najis. Jadi tidak najis. Maka apa-apa yang menyentuhnya, misalkan jilatan-jilatan dari sentuhannya itu yang menjadikan bekasnya ada, misalkan air jilatannya, ini juga tidak mengandung unsur najis. Bahkan diceritakan di dalam suatu hadis itu, ketika ada seorang pelayan memberikan makan, mengantar makanan. Tatkala itu Ibu Aisyah sedang dalam sholat, kemudian lantas Ibu Aisyah memberikan suatu kode agar ditaruh di tempat tertentu, misalkan di tempat meja, dan Ibu Aisyah dalam kondisi sholat. Nah, kemudian setelah diletakkan di tempat tersebut, selesai sholat, Ibu Aisyah itu lalai, lupa. Lantas ada kucing yang masuk, kemudian makan yang namanya makanan tersebut yang diberikan oleh seseorang pelayan. Nah, akhirnya selesai itu, kemudian lantas juga bekas dari makanan yang diberikan oleh seorang pelayan, yang sebagian dimakan oleh yang namanya Hirrah, kucing tadi, dimakan oleh yang namanya Ibu Aisyah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, hadal hadis wa amsaluhu min adilatil qaidah kulliyah al-kubra wa ya al-masyaqqatu
tajlibut taisir. Nah, maksudnya hadis ini adalah merupakan suatu dalil, ya, memberikan suatu dalil atau kaidah yang umum, kaidah yang besar tentang adanya kaidah usul, yakni al-masaqah tajlibut taisir. Maksudnya hadis ini dan yang semisalnya termasuk dari dalil dasar kaidah umum al-masaqatu tajlibut taisir, yaitu kesulitan dapat menarik kemudahan. Maka segala sesuatu yang tersentuh oleh kucing adalah suci, sekalipun basah. Di dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi juga menjelaskan, wa madhabuna anna su'ural hirrati tahirun ghairu makruh. Mazhab kami, kata Imam An-Nawawi, yakni Asy-Syafi'iyah, menilai bahwa air bekas kucing adalah suci dan tidak makruh. Demikian juga air bekas semua binatang-binatang lainnya, seperti kuda, keledai, binatang buas, tikus, dan binatang lainnya, baik yang boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh dimakan, maka air bekas dan keringatnya hukumnya adalah suci, kecuali anjing, babi, dan binatang peranakannya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhail di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, beliau juga mengatakan su'urul hirri wal fari wa bani ursi wa nahwiha min khasyaratil ardi kal khayati wasami abras tahirun yajuzu sarbahu wa tawaddu'u bihi wa la yakrahu inda aksari ahlil ilmi minas sahabati wat tabi'in illa Aba Hanifah fa innahu karihal wudu' bi su'uril hirri kama awdahna fa in fa'ala ajza. Bekas kucing, tikus, musang, atau lainnya dari semua jenis binatang, serangga seperti ular dan tokek adalah suci dan boleh diminum rahimani wa rahimakumullah, dan tidak makruh menurut kebanyakan ulama dari kalangan sahabat tabi'in. Hanya saja Imam Abu Hanifah menilai makruh air bekas minum kucing digunakan wudu seperti yang telah kami jelaskan. Akan tetapi jika digunakan wudu, maka hukumnya mencukupi atau sudah sah. Lantas bagaimana ketika hirroh atau hewan kucing yang baru saja menangkap hewan semisal tikus dan kemudian dimakannya? Lantas setelah itu kucing tersebut minum, ya, di tempat bejana yang biasa kita gunakan untuk berwudu. Apakah bekas air jilatan kucing tersebut juga masih suci dan tidak najis? Menurut hadis yang lalu jelas tetap suci dan tidak mengandung najis. Apakah juga aman air tersebut dari bakteri bekas jilatan kucing apabila air tersebut digunakan untuk berwudu? Yang jelas di dalam syariat itu, dalam syariat Islam itu, hal yang demikian itu adalah tidak najis. Andaikan saja itu najis dan membahayakan, niscaya Rasulullah SAW akan memberitahukan, ya, akan memberitahukan bahwa hal yang demikian itu sebaiknya juga
dihindari. Sama halnya dengan yang namanya hewan lalat. Ternyata hewan lalat, ya, sekalipun lalat itu lalat yang mereka menempel di tempat yang kotoran. Ketika masuk yang namanya air berada di dalam wadah atau di dalam gelas, perintah Nabi itu kan, ya, agar sekalian untuk membenamkan hewan tersebut. Barangkali dalam pikiran kita, hewan ini kan sudah banyak mereka itu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Mestinya itu memang membawa virus. Iya. Dan saking kasih sayangnya Allah, ternyata meletakkan di sayap yang lainnya itu adalah penawarnya. Jadi ketika ada hewan lalat masuk, ya, mereka itu tenggelam yang berada di air, maka hendaklah benamkan, ya, benamkan, karena di salah satu sayapnya satu mengandung unsur racun, yang sayap berikutnya ini adalah penawarnya. Sehingga ketika kita benamkan, kemudian hewan tersebut kita buang, lantas airnya kita minum, dan insya Allah tidak apa-apa. Apakah sekaligus hewan tersebut kita makan? Jika tidak, hewannya kita keluarkan, lantas kita tetap dalam kondisi minum. Ini karena itu adalah syariat. Kita yakin hal yang demikian itu ternyata betul, dan ini sudah diuji melalui penelitian yang ada, dibuktikan memang benar adanya. Jadi ketika Allah memberikan suatu syariat itu tentunya juga sangat memberikan suatu hal yang baik, tidak mungkin memudorotkan. Andaikan itu mudarat, pasti, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya akan memberikan informasi melalui hadisnya. Ini singkat seperti itu. Nanti silahkan untuk faidatul hadis, ma yaqudu minal hadis, bisa dibaca di dalam kitab Tawdihul Ahkam, ya. Karena ini memang keterangannya panjang. Yang penting substansi isi daripada hadis ini bisa kita fahami. Nah, kemudian hadis yang kedua, yakni nomor 10 atau nomor 11 dalam kitab yang lain. Wa an ibni Malik, wa an Anas ibni Malik qala ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu nas fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidunubin min ma'i fa uhriqa alaihi, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini adalah hadis sahih, ya, karena disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini berasal dari sahabat Anas bin Malik. Nah, siapakah Anas bin Malik? Kita juga kenal, ya. Anas bin Malik itu namanya adalah Anas bin Malik bin Nazar Al-Kharazi, ya, Al-Khosraj. Ini beliau adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kurang dari 2284 yang beliau riwayatkan secara langsung berasal dari Nabi sendiri, dan juga sebagian berasal dari sahabat Nabi yang senior. Nah, Anas bin Malik ini lahir tahun 10 sebelum Hijriah, bertepatan dengan 613 Masehi. Beliau wafat di Basrah tahun 93 Hijriah atau tahun 712 Masehi. Nah, Anas bin Malik ini memang juga banyak meriwayatkan hadis karena beliau ini adalah membersamai Rasulullah. Jadi di samping sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah, karena beliau itu selama 10 tahun menjadi khodimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah ceritanya ketika Ummu Sulaim pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, banyak ibu-ibu yang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW ketika di Madinah. Nah kemudian ketika Ummu Sulaim ya lewat di hadapan Rasulullah lantas bingung, apa yang bisa saya berikan untuk Rasulullah SAW? Saya tidak punya apa-apa. Yang ada hanyalah anak yang namanya Anas bin Malik ketika itu usianya 10 tahun. Lantas, ya Rasulullah, saya punya anak saya ini, Anas ini saya serahkan kepada panjenengan untuk membersamai panjenengan, untuk membantu panjenengan atau jadi khatib. Sehingga beliau banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah dan beliau hafalkan. Ini Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, kemudian lantas Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik ini, Allahumma absir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Jadi sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik ini, kemudian juga anak-anaknya, keturunannya, dan kemudian masukkan dia ke dalam surga. Ini doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Nah kemudian ternyata Anas bin Malik, putra dan cucunya itu, ya, ketika beliau meninggalkan sekitar 100 lebih anak. Ya, ini adalah doa dari Rasulullah SAW seperti itu. Nah kemudian Anas bin Malik berkata, qala ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Jadi datang seorang Arab Badui, ya, dari pegunungan. Wong namanya orang Arab Badui, dia itu ya apa ya? Kurang adabnya, tata kromonya, tidak tahu masjid itu tempat mulia yang seharusnya digunakan untuk ibadah. Tiba-tiba di pojok masjid itu dia kencing. Ya, dia kencing di masjid. Kira-kira kalau kita ada orang yang seperti itu, kinten-kinten muring-muring nama mboten? Ya. Kira-kira juga kita akan marah, ya. Lah wong masjid digunakan untuk ibadah malah dikencingi. Nah, ini yang terjadi. Sahabat pun juga sama. Sahabat pun juga merespon seperti itu, bahkan marah-marah sahabat, ya. Bahkan ada yang ingin mereka itu menyakiti. Nah kemudian lantas dicegah oleh Rasulullah SAW. Ya, fanahahum Rasulullah SAW. Rasulullah melarangnya jangan, ya. Karena mereka itu memang nggak tahu. Obatnya orang yang nggak tahu ya diberitahu. Tidak lantas kita menghadik mereka, bahkan menempeleng mereka. Rasulullah begitu akhlaknya, ya, di dalam menghadapi seperti itu kasus Arab Badui itu, beliau itu sangat santun sekali, sabar. Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidunubin min ma'in. Kemudian lantas selesai pipis, selesai kencing tersebut, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa air, ya, wadah yang berisi air. Kemudian lantas fa'uhriqo alaih, kemudian dituangkan di tempat tersebut untuk menghilangkan najis. Jadi ini cara menghilangkan najis ketika berada dalam kondisi misalkan di tanah. Bukan tanahnya itu misalkan dipacul, diambil, dibuang di tempat yang lain, tidak. Tapi Rasulullah mencukupkan dengan cara yakni mengguyurkan yang namanya air. Nah sehingga najis tersebut hilang. Ini. Nama sirah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma yaqudu minal hadis. Nah, pesan-pesan apa yang bisa kita ambil dari hadis ini
Apa faedahnya hadis ini? Ya, ini ya. Anal baul najisun wa yajibu tathhirul ya mahalli alladhi asabahu min badani au saubin au ina'in au ardin au ghairu dzalik. Nah, maksudnya bahwa yang namanya baul, kencing manusia itu adalah najis dan wajib untuk mensucikan, wajib untuk menghilangkan tempat yang terkena najis. Apakah itu ya mengenai pakaian atau mengenai wadah ya, ina ya, ina wadah yang ketetesan, kecipratan yang namanya air, atau di tanah bekas dari air pipis orang Arab Badui, itu harus dihilangkan. Cara menghilangkannya yang diajarkan Nabi ya, tidak perlu kita mengambil tanahnya kemudian dibuang, tapi cukup kita menuangkan air ya, menuangkan air pada tempat tersebut, itu sudah cukup. Memang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita penting untuk hati-hati, karena ternyata persoalan kencing ini bisa membawakan azab kubur. Jadi dalam satu hadis yang kita kenal ya, bahwa seseorang itu diazab, mereka tidak berbuat dosa besar syirik, tetapi mereka itu diazab karena apa? Yang pertama, dia itu senang adu-adu ya, orang yang senang ngadu ya, atau tumbak cucuan ya, agar seseorang yang satu dengan yang lain itu bertengkar. Nah, kemudian itu pun juga kira-kira masuk juga di hewan juga kira-kira. Di hewan itu orang yang senang adu antara hewan satu, hewan yang lain, apalagi itu untuk judi. Misalkan saja adu jago, ya itu kira-kira juga masuk. Nah, dan seterusnya, sekarang itu banyak hal yang seperti itu. Di samping judi juga ini ternyata menyiksa makhluk Allah. Kemudian yang kedua, ternyata tidak membersihkan tatkala habis kencing atau pipis ya, kurang berhati-hati ya. Apalagi kalau kita lihat ya, masalah ini kadang-kadang kurang diperhatikan ya. Jadi ketika pipis memang kita butuh ekstra hati-hati, jangan sampai ya, di samping membersihkan jangan sampai mengenai yang namanya pakaian kita, karena akan menjadikan hal ini najis ya. Ketika najis kita gunakan untuk ibadah, untuk sholat, maka ini tidak akan sah. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, bulan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.